Mari kita mulai pengajian dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa terakhir Bu pembahasan kita? Ya. Sikap saat dizalimi ya. Ya. Karena Bu prinsipnya tidak ada satupun orang beriman yang tidak pernah mendapatkan kezaliman. Itu prinsipnya Bu. Semua orang beriman Bu pasti pernah diuji oleh Allah dengan dizalimi orang lain. Udah pasti tuh. Entah dikhianati, diingkari janji, dibohongin, ya. Terus apa lagi Bu? Dimarahin, diomelin, disakitin, ditinggalin, ya. Apa lagi Bu? Pernah dimarahin suami? Pernah? Pernah. Ibu pernah marah sama suami? Pernah juga. Ayo udahlah Bu ya, adil lah ya. Ya, ibu pernah dimarahin, ibu pernah marah, ya adil lah, udahlah cukup lah ya. Ya ibu-ibu ya, bagaimana sikap kita saat dizalimi ibu ya? Karena ibu-ibu banyak orang yang justru masuk neraka gara-gara dizalimi. Harusnya kan dengan dizalimi itu masuk surga kan? Ini malah masuk neraka. Kenapa Bu? Karena dia salah mensikapinya. Ya, karena dia salah mensikapinya Bu ya. Itu yang pertama Bu ya. Jadi jangan sampai Bu cilaka 12. Udah dizalimi masuk neraka lagi ya. Hati-hati tuh kayak gitu Bu ya. Kita sih inginnya Bu tidak dizalimi, tidak menzalimi, masuk surga kan gitu ya. Pengen masuk surga? Ya jangan ibu bisa juga pengen Bu ya. Ibu-ibu ya, bagaimana saat kita dizalimi Bu ya? Yang pertama adalah sikap kita memperbanyak tasbih. Memperbanyak tasbih. Membaca tasbih. Ya. Dan istighfar lah ya, dan istighfar. Memperbanyak tasbih dan istighfar. Ibu dimarahin suami, bertasbihlah. Tapi pesan saya tasbihnya jangan depan muka suami. Ya. Suami marah-marah, ibu tasbih depan mukanya, ya subhanallah, subhanallah. Ya. Ya. Kenapa bertasbih, kenapa beristighfar Bu? Itu ada rahasianya Bu ya. Kita lihat dulu ayatnya Bu ya. Lihat dulu ayatnya Bu, surat 15 ayat 97 98. Dalam surat 15. Ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, kata Allah. Sungguh Muhammad, kami sangat tahu bahwa dadamu terasa sempit, terasa sesak, sakit gara-gara ucapan-ucapan atau makian-makian orang-orang kafir. Fasabbih bihamdi rabbika, maka berbanyaklah engkau membaca tasbih. Berbanyaklah kita membaca tasbih, kata Allah, perbanyak baca tasbih. Wa qum minas sajidin, kalau bisa sampai sujud, sampai salat. Kalau enggak cukup tasbih, salat. Ya. Yang kedua, perbanyak istighfar. Ibu-ibu, subhanallah itu artinya maha sempurna Allah, maha suci Allah. Jadi kalau kita dimaki, dihina, dizalimi orang Bu, kita katakan Allah yang sempurna. Saya mah enggak sempurna, maka wajar dizalimi orang. Itu Ibu ya. Jadi yang sempurna mah hanya Allah Bu. Bu, Allah yang maha sempurna aja masih banyak kayak yang mencaci Allah. Banyak Bu. Itu Allah maha sempurna, apalagi kita gitu loh Bu. Maka di Al-Quran Bu, kalau ada orang menghina Allah, kita katakan apa? Subhanallah. Allah punya anak, kita bilang subhanallah. Allah, ada orang mengatakan Allah mah enggak adil sama saya. Kita yang dengar ya Bu, kita katakan subhanallah. Ya. Artinya apa subhanallah Bu? Allah maha sempurna. Allah bebas dari perbuatan buruk, Allah bebas dari sifat buruk, Allah bebas dari kekurangan.
Makanya kalau kita dicela orang, dihina orang, dizalimi orang, Bu, kita bilang subhanallah, Allah yang sempurna. Saya mah nggak sempurna, wajar. Ibu dimarahin suami, berarti di mata suami ada kesalahan nggak? Kan nggak mungkin, Bu, ya, suami ujug-ujug, ya. Apa ujug-ujug deh? Tiba-tiba ya. Nggak mungkin lah suami tiba-tiba marah-marah, kan? Nggak mungkin lah orang tua tiba-tiba marah sama anaknya, kan? Nggak mungkin, kan? Ya, kalau marah pasti ada kesalahannya. Makanya subhanallah. Apa artinya? Nah, maksud Allah sempurna Allah. Jadi Allah yang tidak layak untuk dicaci, yang tidak layak untuk dizalimi punya Allah karena dia sempurna. Kalau kita makhluk yang banyak kekurangan. Jadi tetap kita berhusnuzon kepada Allah. Jadi ketika kita dizalimi, pasti ini mengandung kebaikan buat saya karena Allah mah sempurna. Nggak mungkin Allah berbuat buruk kepada saya. Jadi tetap berbaik sangka. Sama seperti Nabi Yunus, Bu. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan, apa yang diucapkan Nabi Yunus, Bu? Tetap berbaik sangka sama Allah, kan? La ilaha illa anta subhanaka. Bertasbih, ya Allah maha sempurna Engkau, ya Allah. Engkau masukkan aku ke dalam perut ikan, ini pasti kebaikan darimu. Nah, itu tetap berhusnuzon. Ya. Jadi Bu, tetap kita harus membangun kalimat husnuzon kepada Allah. Karena Allah maha sempurna, takdir apapun yang terjadi kepada kita itu pasti untuk kebaikan kita, Bu. Maka kita bilang subhanallah. Bisa begitu, Bu, ya? Yang kedua beristighfar, Bu. Apa arti istighfar, Bu? Ya, kan sudah jelas istighfar itu ada dua sih, ya. Istighfar setidaknya, Bu. Istighfar. Satu, mohon ampun dari dosa. Ketika dizalim, astagfirullah ya Allah, semoga kezaliman yang dia lakukan kepada saya jadi penggugur dosa-dosa. Semoga kezaliman yang dilakukan orang itu kepada saya, Allah, semoga ini dia penggugur dosa-dosa. Karena ibu-ibu, yang namanya musibah sekecil apapun kalau kita hadapi dengan sabar jadi penghapus dosa. Nah, kita minta sama Allah, Bu. Kalau ibu dizalimi, musibah bukan? Musibah. Dan kita berharap, Bu, musibah ini jadi penghapus dosa. Yang pertama, Bu, ya. Jadi ketika ibu dizalimi, istighfar, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dengan kita dizalimi. Yang kedua, Bu, mohon perlindungan agar tidak berbuat dosa. Jadi ketika bisa astagfirullah ya Allah, lindungi aku jangan sampai aku berbuat dosa. Sudah kau gugurkan dosaku dengan dizalimi, jangan sampai aku justru dengan dizalimi malah menjadi berbuat dosa. Mungkin gak, Bu, orang berbuat dosa gara-gara dizalimi? Mungkin gak, Bu? Contohnya apa, Bu? Mendendam, Bu. Pokoknya ya, gak bakalan aku ketemu dia lagi. Selagi roda dunia masih berputar, hayat masih di kandung badan, tak sudi aku ketemu dia, memaafkan dia. Sakit banget. Nah, sakitnya tuh di mana-mana, di kepala, di mata, di telinga, Bu, ya, di kaki, ya, sakit tuh, Bu, ya. Bayangkan, Bu. Saya tanya, mendendam boleh dalam Islam? Dengki boleh? Nggak boleh, Bu. Gara-gara dizalimi, Bu, kita kena penyakit dengki. Jadi dosa, kan? Maka kita bilang, Bu, wa min syarri hasidin idza, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kedengkian orang yang dengki apabila dengki. Bu, orang menzalimi kita gara-gara dengki itu aja. Karena kalau orang sayang sama kita nggak mungkin dizalimi, kan? Ibu sayang sama anak, Bu, sengesel-ngeselnya anak, ibu nggak akan berbuat zalim sama anak, kan? Waktunya anak makan gimana, Bu? Semakan juga. Tidak, kata ibu, ya, mama sebel sama kamu, gak boleh makan seminggu, mati-mati kamu. Gak ada gitu, ya. Mana ada orang tua? Gak ada. Karena ibu punya sayang. Jadi orang berbuat zalim kepada kita bukan intinya dia penyakit hasud, punya penyakit kedengkian. Nah, kita minta kepada Allah jangan sampai kedengkian orang itu menjadikan keburukan buat kita. Makanya, Bu, kita dianjurkan baca pagi, petang, setiap habis sholat, setiap mau tidur, Bu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Itu wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari keburukan orang yang dengki apabila dengki. Makanya, Bu, kita beristighfar, ya Allah, lindungi aku jangan sampai aku berbuat dosa dengan dizalimi. Sudah kau ampunkan dosaku dengan dizalimi, jangan sampai aku berbuat dosa. Tadi contohnya mendengki, ya. Terus apa lagi misalkan, Bu? Selain mendengki, Bu, membuka aibnya,
Mungkin nggak buka aibnya, Bu? Oh, dibuka aibnya sama kita, Bu, habis-habisan. Membenci keluarganya. Ibu dizalimi sama istrinya, masa anak dan suaminya pun dibenci juga? Ya, ibu fulan suaminya ibu fulana suaminya Pak Fulan, anaknya Mas Pulen misalnya dia. Nah, pokoknya aku nggak suka sama keluarga Pulan itu. Ya. Nah, habis istrinya pernah menjalimi aku Fulan, aku benci juga sama suaminya, kan nggak fair. Ya, nggak fair. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'ilu, kata Allah. Janganlah sampai kebencianmu membuat kamu berlaku tidak adil. Ya, itu Bu ya. Itu contoh ya. Apalagi membalasmu dengan lebih keras kan? Ya, pokoknya ku tunggu pembalasanku ya. Ku bikin kau menderita ya. Ya. Darah dibalas darah, ya air mata dibalas air darah. Wah gitu. Bu, yang namanya balas Bu pengennya puas kan Bu ya? Mana ada membalas enggak pengennya puas membalas itu Bu. Kalau membalas itu Bu pengennya orang lebih menderita dibanding kita kan? Iya, ya saya balas lah. Ya. Suami ibu marah sama ibu. Nah, tunggu aja Pak, aku balasnya seminggu aku nggak akan tegur papa kan ya. Seminggu. Dia yang marahin ibu cuma setengah menit ya, ibu mendendamnya setengah jam, satu menit, 1 jam, ya seminggu Bu ya. Yang namanya balasan ini nih. Jadi Bu, kenapa kita ketika dizalimi beristighfar Bu? Supaya Bu kita tidak terdorong berbuat dosa. Ya. Nah, sekali lagi Bu, banyak orang berbuat dosa gara-gara dizalimi. Ada nggak orang berbuat dosa gara-gara sampai dukun bertindak? Ada kan? Ada. Tapi dukun bertindak Bu ya. Cinta ditolak, dukun bertindak ya kan ya. Terzalimi saya. Kenapa? Ditinggalkan kekasih ya. Dia nikah dengan perempuan, dengan laki-laki, dengan perempuan lainnya. Oh, usah dizalimi ya. Ya. Maka Bu, cinta ditolak. Ya bayangkan aja tuh satu Rofi 5 tahun bersama saya pacaran, di pelaminan sama perempuan lain. Aku sakit saya. Ya, misal Bu ya, misalkan Bu ya. Oh Bu, pokoknya dan itu banyak kayak gitu Bu. Ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau saya sederhana Bu, cinta ditolak, pelet Jepang bertindak. Gitu. Nah, tahu pelet Jepang Bu? Ya, Innova, Bu ya, kasihlah Innova, kasih Avanza. Ya minimal pelet Cina lah Wuling ya. Nah, gitu ya. Bilang sama anak bilang laki-laki, "Nak, kamu ditolak sama perempuan, Nak, gunakan pelet Jepang." Atau enggak Bu, minimal pelet Antam lah. Apa pelet Antam itu Bu? Legam Mulia. Ya gitu ya. Ya Bu, itu yang pertama yang harus kita lakukan Bu ketika dizalimi orang Bu, harus memperbanyak tasbih dan istighfar ya. Sekali lagi apa tadi tasbih Bu? Kita sedang mengatakan Allah itu sempurna. Seketika saya dapat keburukan dari orang lain, itu bagian dari skenario Allah untuk kesempurnaan iman saya, untuk kebaikan saya, karena Allah maha sempurna. Jadi subhanallah itu Bu, arti yang paling bagus adalah maha sempurna Allah. Maha sempurna Bu, maha suci. Maksudnya Allah suci dari keburukan dan kekurangan. Ya, subhanallah, Allah terbebas dari keburukan dan kekurangan. Subhanallah, sempurna Allah Bu. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita itu bagian dari skenario Allah Bu, bagian dari takdir Allah Bu. Kita berhusnuzon kepada Allah. Kalau ibu sudah berhusnuzon kepada Allah Bu, insya Allah nggak akan dengki. Kalau nggak akan dengki. Ya, belajarlah dari kisah Nabi Yunus tadi Bu ya. Nabi Yunus Bu terlempar ke dalam perut ikan Bu, di lockdown oleh Allah. Satu-satunya manusia Bu yang pernah betul-betul di lockdown itu Nabi Yunus. Dalam perut ikan Bu ya, tidak bawa HP ya, tidak bikin status ya, tidak bisa nelpon Bu. Ini masih Bu, betul-betul terlockdown ya. Kalau kita kemarin katanya Bu PPKM ya. Nah kan Ibu di PPKM ya, masih bisa belanja, betul nggak Bu ya, masih bisa main HP, masih bisa bergaul dengan dunia luar Bu ya kan, betul nggak Bu ya. Ada Zoom, ada telepon Bu. Nabi Yunus begitu di lockdown Allah Bu, betul-betul sendirian dalam perut ikan ya. Apa yang lakukan Nabi Yunus Bu? Tetap memanggil kalimat la ilaha illa anta subhanaka. Subhanaka, kalimat Ibu, maha suci Kau ya Allah. Ini pasti adalah skenario terindahmu buatku ya Allah. Nah, gitu. Maka nggak ada kebencian, nggak jadi beban. Kalau kita berhusnuzon sama Allah nggak akan jadi beban Bu ya. Kan yang jadi beban Bu, dizalim orang kan gara-gara
Ada nggak orang sampai stres kan ya? Ada orang kena penyakit psikosomatik bu, dizalimi orang, membalas gak mampu, akhirnya menyimpan di hati, ujung-ujungnya stres. Ya. Orang beriman boleh stres orang beriman? Boleh nggak orang beriman stres? Nggak boleh. Ya. Orang biasa, orang buta boleh nggak stres orang buta? Boleh. Kalau beriman nggak boleh. Jadi kalau ada orang buta stres berarti ada masalah dalam imannya. Sedih boleh, ya sedih boleh bu, tapi nggak boleh stres. Ya sedih itu boleh, tapi nggak boleh stres. Ya. Yang kedua bu, ya yang kedua adalah mendoakan. Mendoakan orang yang dizalimi. Apa doanya bu? Ya bu, doanya ada dua bu. Ada doa kebaikan, ada doa keburukan. Boleh dua-duanya. Jadi bu, orang yang dizalimi itu bu, boleh mendoakan kebaikan untuk yang menzaliminya. Boleh mendoakan keburukan. Ini mau kita bahas bu. Kalau kebaikan nggak usah dibilang bu ya. Ya ibu dizalimi sama tetangga bu, ya Allah. Semoga dengan kezaliman tetangga kau ampunkan dosaku, kau berkahi tetanggaku yang menzalimiku. Bisa begitu bu? Semoga dimudahkan rezekinya Allah. Semakin dia zalim sama aku ya Allah, semakin kau mudahkan rezekinya. Bisa gitu bu? Bisa atau bisa? Gampang atau mudah? Gampang atau mudah bu? Gampang-gampang? Mudah. Minimal bu katakan barakallah. Barakallahu lak. Masya Allah bu, para ulama dulu ketika mereka disakiti orang bu, dimaki orang bu, yang diucapkan adalah barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi hidupmu. Masya Allah. Minimal gitulah ya. Kalaupun ibu gak bisa panjang doanya bu, ya Allah barakallahu lahu, ya Allah semoga kau berkahi hidup mereka. Tanya. Harus dilatih bu. Nanti ada filosofinya. Kenapa harus begitu? Nanti ada filosofinya bu ya. Ada hikmahnya nanti. Di ujung nanti kita bahas hikmahnya. Atau bu ibu mendoakan keburukan. Semoga ya Allah, semoga si fulan kau azab. Boleh. Boleh. Bu, satu-satunya orang yang dibolehkan berdoa yang buruk hanyalah orang yang dizalimi untuk yang berzalimnya bu. Ibu ya. Jadi bu, nih hak istimewa orang yang dizalimi adalah dibolehkan berdoa yang buruk untuk orang yang menzaliminya. Oh ngeri nih bu. Bu, Nabi Ibrahim di dalam Quran pernah mendoakan keburukan untuk orang kafir. Allah tegur. Allah tegur. Kenapa bu? Ditegur. Dilarang sama Allah bu. Tahu kenapa bu? Karena orang kafirnya tidak berbuat zalim kepada Nabi Ibrahim. Coba ibu lihat bu ayatnya soal Al-Baqarah bu ya. Nah, soal Al-Baqarah bu bagaimana Allah menegur Nabi Ibrahim mendoakan buruk bu dan Allah tegur. Surat Al-Baqarah ayat 126. Surat 2 ayat 126. Surat 2 ayat 126.
Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'u qalilan tsumma antaru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman, aku akan beri kesenangan sementara untuk orang kafir, kemudian aku akan paksa ke dalam neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat. Mana doa yang buruknya, Bu? Mana doa yang buruknya? Ada nggak di sini kalimat doa yang buruknya? Nggak ada? Allah sembunyikan doa yang buruknya, bukan nggak boleh. Allah sembunyikan. Bu, kalau kita jelaskan secara doa rincinya kira-kira gini, Bu. Ya Allah, berilah penduduk kota Mekah ini nanti ya rezeki yang banyak, buah-buahan dan sebagainya. Tapi yang beriman saja, yang kafir jangan kau kasih, gitu, Bu. Dari mana taunya, Bu? Jawaban Allah. Kata Allah, orang kafir pun aku beri kesenangan. Itu jawaban Allah, Bu. Tapi doa buruknya Nabi Ibrahim nggak Allah cantumkan karena nggak boleh. Jadi hakikatnya, Bu, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berilah rezeki kota Mekah, penduduknya nanti ya, penduduknya kota Mekah ini yang beriman saja, yang kafir jangan kau kasih rezeki, ya Allah. Keburukan bukan itu, Bu. Ditegur Allah. Kenapa, Bu? Karena Nabi Ibrahim mendoakan keburukan untuk orang kafir yang tidak menzalimi Nabi Ibrahim. Tapi coba Ibu lihat dalam surat 71, Bu. Lihat surat 71, Bu. Bagaimana Allah, Bu, tidak menegur Nabi Nuh alaihissalam ketika mendoakan keburukan untuk orang kafir. Ayat 26 sampai 28. Tiga ayat terakhir, Bu. Surat 71 sampai 26 sampai 28. Wa qala Nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dan Nuh berdoa, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi. Keburukan bukan, Bu? Keburukan, ya Allah, jangan kau biarkan orang-orang kafir tinggal di muka bumi, Bu. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sebab jika engkau biarkan tinggal di bumi, pasti mereka menyesatkan hamba-hambamu dan hanya akan melahirkan anak-anak yang berbuat maksiat dan lagi kufur. Lihat ujungnya, Bu. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiyal mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, serta semua orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Tambahkanlah kehancuran bagi orang-orang zalim. Buruk kan? Ada teguran dari Allah di sini, Bu? Gak ada. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Karena yang didoakan kehancuran oleh Nabi Nuh adalah mereka yang menzalimi Nabi Nuh alaihissalam. Coba Ibu lihat, Bu, dalam Al-Quran surat keempat ayat 148, Bu. Ini, Bu, ini dalil ya, yang menunjukkan bahwa orang yang dizalimi boleh mendoakan keburukan untuk yang dizaliminya. Ada? Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah nggak suka dengan perkataan yang buruk, Bu. Apa contoh perkataan yang buruk itu, Bu? Memaki, menghina, mencela, termasuk mendoakan keburukan. Allah nggak suka, Bu. Kata Allah nggak suka, kecuali oleh orang yang dizalimi. Jadi kalau ibu dizalimi, maki ya, ibu dizalimi orang, Bu, dasar kamu apa gitu ya, mendoakan keburukan, Bu, ya, itu boleh. Boleh. Bu, ibu ngomong buruk kepada orang, Bu, dosa besar. Dosa nggak boleh. Ya, dasar apa misalkan, Bu? Nggak tega juga ngomong ya. Ya, contohnya ya, dasar BODO misalkan ya. Dasar TOLO gitu ya. Nggak boleh. Tapi kalau ibu dizalimi boleh. Boleh. Abu? Oh iya.
Dan ibu mendoakan, ya Allah, semoga kau hancurkan bisnisnya. Ibu dizalimi sama mereka, Bu. Maka Bu, ibu boleh mendoakan mereka yang buruk, Bu, dan mustajab. Kenapa, pertanyaan Bu, kenapa Allah membolehkan berdoa yang buruk? Bukankah itu kejam? Kan pertanyaan gitu, Bu ya. Kenapa sih kok dibolehkan? Kan Bu, kalau pakai feeling dan hati kita harusnya enggak pantas, Bu ya. Masa Allah membolehkan mendoakan yang buruk kan gitu, Bu ya? Ya, tapi Allah bolehkan. Apa coba hikmahnya, Bu? Boleh mendoakan keburukan untuk orang yang menzaliminya. Apa hikmahnya kira-kira, Bu? Supaya kita berhati-hati jangan sampai berbuat zalim. Bu, ibu menzalimi seseorang, ibu pikir dia akan balas dendam kan? Orang kecil. Ya, maaf Bu ya, ibu berbuat zalim misalkan ke pembantu di rumah, ibu punya pembantu, Bu, ibu marahin, ya ibu ini, Bu, biar aja lah, nanti juga dia kerja lagi kan, ya. Jadi merasa, Bu, kita berbuat jahat kepada seseorang, Bu, merasa berpikir orang itu tidak akan pernah balas, Bu, karena mungkin gak makan lampu, takut dia juga balas. Betul, Bu, mungkin dia tidak akan pernah balas, Bu, tapi dia bisa berdoa kepada Allah. Gitu. Jadi jangan anteng-anteng, Bu ya. Hayu berbuat zalim sama si fulan, Bu ya, mentang-mentang orang kecil, orang rendah, Bu ya. Hayu dihina, Bu ya, direndahkan, dibully, dicaci celak, Bu ya. Ya, ibu pikir itu nggak akan ada hukumannya. Ya, karena ibu pikir karena nggak akan balas, Bu. Kita ancam, awas ya kamu balas ya. Kalau kamu balas nanti ibu penjara ya, ibu laporin. Takut orang kecil, Bu, betul nggak, Bu? Diancam supaya nggak balas, Bu, takut, Bu. Betul, mereka kita ancam jangan sampai balas, Bu. Nggak balas, Bu, tapi di rumahnya doa, bisa nggak kita halangi? Ya Allah, ibu majikanku, ya Allah, kejam banget, ya Allah, sampai aku mau minum aja nggak boleh, ya Allah, mau istirahat sebentar aja nggak boleh, ya Allah, pagi-pagi sudah suruh cuciin mobil, ya Allah, dan sebagainya, Bu ya. Ya Allah, sakit, ya Allah, belum lagi kata-katanya kasar, ya Allah, kau tunggulah deh, ya Allah, kau azab lah, ya Allah. Oh, jadi tuh. Maka ibu ya, kalau kita dapat musibah yang nggak kunjung selesai, datang lagi, coba berpikir, Bu, ya, punya penyakit yang nggak kunjung sembuh-sembuh misalkan, Bu ya, padahal terkira, Bu, penyakitnya cuma encok doang, ya, encok di hidung, aduh pegel gitu ya, apa? Bisul nggak selesai, Bu ya, dari mulai jempol kaki sampai terus ke atas, berobat ke sana kemari udah, Bu, tapi nggak sembuh juga. Coba berpikir, oh jangan-jangan saya pernah menzalimi orang, jangan-jangan ini doa mereka yang pernah saya zalimi. Koreksi sedikit. Jadi, Bu, Allah membolehkan kita mendoakan keburukan supaya Allah membolehkan mendoakan keburukan, Bu, supaya semua orang berhati-hati, jangan mudah berbuat zalim. Dan ini mustajab, Bu. Bu, satu-satunya orang yang dibolehkan berdoa yang buruk hanya orang yang dizalimi. Dan itu tetap mustajab doanya. Ngeri kan, Bu? Ngeri nggak, Bu? Ngeri, Bu. Tapi Allah katakan, Bu, doa yang buruk saat kita tidak dizalimi, Bu, nggak akan Allah kabulkan. Ya ada dosa. Gue sumpahin lo ya masuk got misalkan, Bu ya. Gue sumpahin bisnisnya hancur, Bu. Nggak akan Allah kabulkan, itu dosa. Allah tidak akan pernah mengabulkan doa yang buruk. Tidak akan pernah. Terkecuali orang yang dizalim. Ya. Coba ibu lihat ayatnya, Bu ya. Bahwa Allah tidak akan pernah mengabulkan doa yang buruk, Bu, kecuali dizalimi. Surat 10 ayat ke... Coba ibu lihat dalam surat ke-10. Ayat 11 atau 12 tuh, Bu. Atau 13. Ayat 11, Bu. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Jika Allah menyegerakan keburukan untuk manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti di akhir umur mereka. Tetapi kami biarkan orang-orang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang dalam kesesatan. Ayat ini, Bu, maksudnya adalah, Bu, Allah tidak akan mengabulkan orang yang berdoa keburukan. Kalau Allah kabulkan setiap orang doa yang buruk, Bu, pasti mati semua.
Betul, kau biar mati. Semoga lu celaka mati. Semoga Bu, semoga sakitnya nggak sembuh, sakit mati. Kata Allah Bu, kalau doa yang buruk Allah akan kabulkan Bu, pasti orang akan dibikin cepat mati. Tapi faktanya kan enggak. Jadi ayat ini maksudnya Bu, Allah tidak akan mengabulkan doa yang buruk. Tapi dalam ayat ini Allah membolehkan berdoa yang buruk Bu. Tapi syaratnya apa tadi Bu? Zalim. Makanya Bu, pesan saya Bu, hati-hati berbuat zalim. Walaupun orang yang kita zalimi orang lemah Bu, mereka nggak akan balas Bu. Betul, mereka nggak balas Bu. Tapi mereka punya waktu untuk berdoa. Ya, punya waktu berdoa. Ya, itu yang kedua Bu ya. Tapi Bu, Ibu baca ayat 48, 49-nya, memaafkan lebih baik. Bu, yang nggak boleh adalah mendoakan neraka. Yang nggak boleh adalah mendoakan haram masuk surga. Yang nggak boleh mendoakan tidak akan diampunkan dosa. Aku doain lu masuk neraka, haram, nggak boleh. Sekalipun kita dizalimi, nggak boleh. Apa? Sama orang kafir pun, selagi dia tidak berbuat zalim. Oh boleh kalau itu mah, boleh. Apa? Boleh. Itu boleh Bu ya. Kalau orang kafir yang, tapi kalau sama seorang Islam nggak boleh. Ya. Bu, jangan seneng orang masuk neraka gara-gara doa kita. Tuh lihat tuh, ada 20 orang masuk neraka, itu kan doa aku ya. Kok bangga orang masuk neraka? Ya, itu Bu namanya orang yang lebih busuk hatinya daripada orang yang busuk hatinya. Ke suami Bu ya, suami papa ya jahat banget, papa kok doain lupa disiksa nanti neraka. Jangan. Kenapa Bu? Mendoakan neraka, mendoakan tidak diampuni dosanya Bu, itu bisa menghabiskan seluruh pahala amal kita. Ya, Bu doain lu semoga kekal neraka Bu. Itu gara-gara doa itu Bu, itu bisa habis seluruh pahala amal kita. Sekalipun kita dizalimi Bu, nggak boleh mendoain neraka. Nggak boleh doain tidak akan diampunkan dosanya, nggak boleh. Tapi doa yang lain silakan, buruk yang lain Bu, kalau memang nggak kuat. Ya, semoga kau hinakan ya Allah dia. Ya semoga kau buka aib dia, misal Bu ya. Ibu jahat sama orang nggak balas, tapi orang itu tahu aibnya, ya Allah. Aku tahu dia punya aib ya Allah, sok suci dia ya Allah. Kau bongkarlah aibnya ya Allah. Bisa mustajab itu. Bisa mustajab doanya. Ya, itu yang kedua Bu ya. Jadi makanya apa yang harus dilakukan Bu? Boleh mendoakan. Tapi Bu, di antara kebaikan keburukan mana yang lebih baik Bu? Doa baik atau doa buruk? Doa kebaikan lah Bu. Ya Allah, semoga kau beri hidayah dia ya Allah, sudah berbuat zalim Bu. Bu, jangan-jangan Bu orang yang jahat itu Bu jadi tobat Bu, itu karena doa ibu yang baik. Ya Allah, semoga kau beri hidayah dia ya Allah. Bu, ternyata doa ibu mustajab, dia jadi orang baik Bu, maka setiap dia berbuat baik ibu dapat pahalanya. Ibu dapat pahalanya. Untung nggak Bu? Makanya pilih doa yang baik atau pilih doa yang buruk? Pilih nggak dizalimi. Ya, kalau bisa Bu, jangan sampai kita capek Bu ya. Belum tentu kuat kita dizalimi orang tuh Bu. Ya, itu yang kedua Bu ya. Mendoakan. Tapi Bu, kalau bisa pilihannya ini ya, jangan ini ya. Walaupun ini boleh Bu, kalau bisa hindari ya. Hindari Bu, kalaupun boleh hindari lah Bu ya. Saya takutnya gini Bu, ibu mendoakan keburukan Bu, ternyata keburukan itu kembali ke kita. Contoh gini, ada orang yang jahat sama kita, gua doain lu celaka. Bener Bu, seminggu kemudian dia celaka. Tapi celakanya tertabrak sama anak ibu. Gimana? Kembali ke kita nggak keburukannya Bu? Apa istilah Sunda mah? Tamyang milik kabitis ya? Iya, ada mana orang Sunda di sini? Ada orang Sunda di sini? Ya, tamyang milik kabitis. Artinya dilarang merokok di dalam masjid. Apa artinya ya? Apa artinya Bu? Ya Bu, kita berbuat buruk dan keburukan itu kembali kepada kita juga gitu Bu ya. Itu istilah tamyang milik kabitis Bu ya. Ya. Itu istilahnya Bu ya, istilahnya. Ya. Jadi Bu, ya Allah, tetangga aku ya Allah berbuat jahat sama aku ya Allah, sakit hatiku ya Allah. Semoga kau tegur ya Allah, kau hancurkanlah kehidupannya. Benar, hancur kehidupannya Bu, tapi oleh suami ibu misalkan. Masuk penjara suami ibu, kan
bisa Bu. Nauzubillah Bu ya. Makanya Bu jangan suka mendoakan keburukan Bu, takut keburukan itu kembali kepada diri kita juga seperti itu. Walaupun boleh gitu ya, walaupun boleh ya. Ya. Yang kedua Bu ya. Yang ketiga Bu, Allah katakan membalas. Ya, membalasnya dengan setimpal. Membalasnya dengan setimpal. Kelihatan tulisannya? Kelihatan? Ya, ya kalau nggak kelihatan, paksakan aja lihat tuh ya. Ya. Spidolnya sakaratul maut. Iya tuh beli, cicing wae, ya. Tuh kas, menit tepeka dari tadi, Tata, punten ya. Oh gitu ya. Oh nggak bisa di sini, harus to the point. Ya jadi gitu Bu, jadi Bu membalasnya dengan setimpal. Tapi syaratnya Bu setimpal. Lebih Bu dosa. Bu kalau ibu balas dengan setimpal, dia tidak dosa, ibu tidak berpahala, 0-0. Kalau ibu dizalimi kan ibu dizalimi nih, ibu tidak membalas, berpahala nggak buat kita Bu? Berpahala, jadi penghapus dosa kan? Ya, buat orang yang berbuat zalimnya dosa tidak? Dosa Bu. Tapi kalau ibu balas Bu 0-0, 0-0. Rugi nggak Bu? Iya, setimpal. Cuma saya bilang tadi Bu, yang namanya membalas pengennya lebih Bu. Lihat aja ya. Lihat aja. Tunggu aja pembalasan. Oh Bu, ancamnya udah mengerikan itu ancamannya Bu ya. Begitu. Maka dibolehkan membalas. Pertanyaan saya Bu, kenapa dibolehkan membalas? Bukankah dalam logika kita kalau balas jadi ribut? Orang mukul kita pukul lagi. Ributan nggak Bu? Ribut. Tapi kenapa Allah bilang balas? Boleh balas. Apa kira hikmahnya Bu? Bu, Allah bukan sedang mengajarkan sesuatu yang buruk. Boleh mendoakan keburukan, boleh membalas. Allah bukan sedang mengajarkan yang buruk Bu. Allah terbebas dari sifat buruk. Tapi ini Bu ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya Bu? Hikmahnya Bu ini supaya kita tidak dengki dan dendam. Hikmahnya Bu. Bu, dengki ini Bu merusak pahala amal. Merusak pahala amal. Bahkan tidak bernilai. Jadi kalau ibu ibadah dengan membawa kedengkian di hati ini Bu, itu rusak pahala ibadahnya. Kata Nabi Bu, dengki itu ibarat api yang membakar kayu. Itu dengki Bu. Sekali lagi Bu, yang Nabi mengatakan Bu, dengki itu ibarat api yang membakar kayu yang bagus. Ibu di rumah punya lemari jati 3 pintu, anggaplah harganya 15 juta. Misal ya. Senang ibu punya kayu jati Bu, 15 juta Bu. Tambah ukiran yang indah-indah Bu, anggaplah 20 juta. Mahal atau murah tuh Bu? Mahal atau murah Bu? Mahal kali ya? Mahal lah Bu ya. Saya mah punya 15 juta daripada buat beli kayu gitu Bu. Mending bagi-bagi sama ibu lah ya. Mending bagi-bagi sama ibu lah ya. Kalau buat saya nanti gampang menghayal lagi aja. Ibu-ibu, begitu lemari jati itu kita beli, nyampe rumah Bu, seminggu kemudian kebakar Bu. Kebakar sama api, kebakar Bu, hancur. Kira-kira Bu, itu kalau lemari yang seminggu yang lalu 15 juta, sekarang telah kebakar api Bu, laku gak dijual? Anggaplah Bu, tinggal arangnya doang, arangnya. Laku gak arangnya dijual Bu? Laku gak kira-kira Bu? Laku lah sama tukang sate. Laku kan?
Anggaplah Bu, arangnya Bu 2 kilo Bu. Dari kayu jati itu Bu, karena udah hancur, udah kebakar semua, kemudian jadi arang Bu. Anggaplah arangnya 2 kilo. Sekilo harganya 2.000. Jadi 4.000. Bayangkan Bu, dari 15 juta sekarang tinggal 4.000. Berapa kurangnya Bu? Berapa kurangnya? Kurangnya 15 juta, kurang 4.000. Ya kan? Ya. Bayangkan Bu, dari harga mahal Bu jadi tidak berharga. Itulah Bu orang yang ibadah di hatinya ada kedengkian. Rusak. Rusak Bu. Kalau dendam Bu, dendam sampai putus komunikasi Bu, sampai bermusuhan. Kalau dendam berarti kan bermusuhan kan? Memusuhi kan? Memusuhi. Apa kata Rasulullah Bu kalau memusuhi Bu? Lebih dari 3 hari seluruh amalnya tertolak. Ngeri Bu. Gara-gara ibu dizalimi Bu, kemudian ibu mendendam Bu, sampai mendengki dan menjadi permusuhan Bu, sejak hari keempat Bu, maka seluruh amal kita ditolak oleh Allah. Rugi nggak Bu? Maka saya bilang tadi Bu, ketika kita dizalimi, istighfar dulu. Jangan sampai kezaliman orang membuat kita jadi rugi. Apa ruginya Bu? Ibu mendendam, seluruh ibadah ibu ditolak. Ibu-ibu, tujuan dibolehkannya membalas supaya kita tidak dengki dan dendam. Mending balas, habis itu selesai, plong. Daripada ibu nggak balas tapi menyimpan di sini. Ya, apa Bu? Tersenyum dalam itu malah titik puspa itu mah. Ya, tersenyum dalam kedengkian. Ibu kata, ya Bu, padahal hati gitu ya. Ya. Pernah nggak ibu sama suami begitu Bu? Muka senyum tapi hati kesal. Pernah Bu? Pernah? Mau marah nggak berani. Ya ini Bu senyum Bu. Bayangkan ibu ibadah, sholat, zikir, menyimpan kedengkian di sini Bu, rusak ibadah kita Bu, rusak ibadah kita Bu, rugi. Makanya Bu, daripada ibu mendengki dan mendam, mending balas, habis itu plong. Ada orang pinjam hutang sama kita, nggak bayar, zalim nggak dia Bu? Zalim nggak Bu? Besok dia pinjam lagi, kagak gua kasih, gitu. Boleh? Itu namanya membalas. Daripada ibu kasih lagi, pasti tak mau bayar deh, pasti tak mau, gak akan bayar lagi. Susah ini kan? Susah. Habis itu Bu kata, begitu orang itu udah hutang 2 kali sama kita Bu, dia posting Bu lagi jalan-jalan. Beli ini Bu, gimana Bu? Ini orang, sampai kata-kata buruk keluar lah ya. Ya, ini orang gak tahu diri ya, hutang mati dibayar. Hutang gak dibayar, jalan-jalan bisa Bu, maki-maki, Bu, pasti dengki, dendam Bu. Hari keempat Bu, rusak amal kita. Mending balas. Enggak. Selama kamu belum bayar hutang yang kemarin, gak akan saya pinjam lagi. Kamu menangis air mata, air mata darah pun, ya air mata buaya pun, kamu minjem, enggak. Bayar dulu hutang yang kemarin. Gitu ya Bu, itu namanya membalas. Supaya kita plong. Plong daripada tidak membalas tapi menyimpan. Ada orang kayak gitu Bu, menyimpan. Itu tadi Bu bilang tadi, tersenyum dalam kedengkian. Bukan tangisan ya, itu malah lagu si kupu-kupu malam. Dalam tangisan, dalam kedengkian. Bu, tidak ada satupun penghuni surga yang punya sifat dengki. Tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mati membawa kedengkian Bu, tidak bisa masuk surga. Karena Allah katakan Bu, semua penghuni surga itu bebas dari penyakit dengki. Maka Ibu, kalau Ibu pengen gampang masuk surga, jangan mudah dengki. Ibu lihat Bu, surat 7 ayat 43 Bu. Allah katakan 42 43. Ya. Allah katakan Bu, orang yang beriman beramal saleh akan masuk surga. Kata Allah, sebelum mereka masuk surga, Allah cabut kedengkian di hatinya. Betul nggak Bu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qul alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Dan kami cabut penyakit apa sih? Kebencian apa kedengkian? Rasa dendam. Ya itu sama, Bu. Kami cabut rasa dendam, kedengkian dalam hati mereka. Siapa merekanya, Bu? Siapa merekanya? Mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kan ayat sebelumnya tentang masuk surga itu ayat sebelum ayat 42-nya, Bu. Jadi, Bu, kalau Ibu pengen gampang masuk surga apa, Bu? Kalau Ibu pengen masuk surga gimana ya, Bu? Caranya? Jauhi kedengkian. Makanya, Bu, kalaupun dengki jangan lebih dari 3 menit lah. Ngapain kelamaan? Kelamaan lah. Ibu dengki sama suami nggak negor sama 3 hari gimana, Bu? Hebat lagi itu. Bu, Ibu tidak negor suami 3 hari, Bu. Capek nggak, Bu? Capek, Bu. Tiba-tiba hari keempat ternyata suami nggak ada. Ya, dicari-cari hari kelima ternyata sedang akad nikah sama yang lain. Gimana? Habis bunda sih. Ya, aku dicuekin di rumah. Ya udah, aku cari yang perhatian, yang mau aku deketin yang mau kasih perhatian. Bunda sudah nggak ngasih perhatian udah 3 minggu. Ya sudah, aku cari yang ada temen tuh yang kasih perhatian ya. Bu, gimana? Siapa yang menderita akhirnya, Bu? Saya menderita. Ya. Salah sendiri kan? Salah sendiri. Maka Ibu jangan suka galak-galak sama suami itu, Bu. Suami itu punya hak menceraikan. Jangan suka galak-galak. Hah? Gimana contohnya? Terus Ibu kawin lagi gitu? Ya siapapun dia, Bu. Siapapun dia yang mendengki kita, Bu, udahlah balas aja. Ya. Contoh suami marah-marah sama Ibu, "Mah, bikin kopi." Enggak. Ya. Minta maaf dulu ya. Gitu, Bu. Enggak apa-apa. Daripada Ibu bikin kopi tapi nanti, Bu, dikasih ini apa dulu jam apa dulu? Enggak ada kasus kopi yang sianida. Kasih sianida gitu ya. Kan ada kasus kan, Bu, ya. Kopi sianida ada kan sebenarnya kan tempo hari kan sempat viral kan. Bu, daripada begitu membunuh orang kan bahaya. Apa? Oh gitu. Bu, pokoknya mau suami istri yang itu, Bu, sudahlah, jangan mendengki, mending balas aja. Atau, "Bapak, aku nggak suka digituin." Jujur aja. Ya. Minta maaf atau aku minta traktir. Minta maaf atau aku minta bonus, terserah lah. Ya, ini. Apa? Bu. Nih, rumusnya gini, Bu. 85% orang yang kita benci, Bu, gak peduli dengan kebencian kita. Ibu sama suami, Bu, ya. Suami mah enak makan, betul gak, Bu? Enak tidur, bener gak? Ibu yang semuanya gimana, Bu? Bu, rugi, capek. Ketik C spasi D. Apa itu, Bu? Capek deh. Capek, Bu. Bu, maaf, Bu, ya, maaf sekali, Bu, ya. Hari ini, Bu, banyak orang yang benci sama Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi peduli? Enggak peduli, cuek aja, Bu, ya. Enggak peduli dia, Bu. Enggak peduli dia, Bu, ya. Jadi, Bu, 85% Bu orang yang kita benci, Bu, enggak peduli dengan kebencian kita. Yang capek kita. Maka Ibu kata Umar bin Khattab, Bu, Umar bin Khattab mengatakan, Bu, orang yang mendengki, Bu, dia sedang bunuh diri secara pelan-pelan. Bu, Ibu sebel sama suami karena tadi dimarahin, Bu, ya. Sebel, Bu. Begitu tidur, Bu, krak suami tidur, Bu, ngorok. Ibu gimana rasanya, Bu? Ibu bisa tidur, terganggu dengan ngoroknya suami. Ibu merasa terganggu dengan ngoroknya suami. Padahal ibu sudah 20 tahun nikah. Sejak awal nikah, suami tidur dengan ngorok. Kenapa malam itu terganggu? Kenapa, Bu? Bukan ngoroknya yang terganggu. Terus selama ini suami tidur ngorok, ibu mendengkur. Gitu ya. Tapi kenapa kok malam ini ngoroknya suami terganggu? Mengganggu ibu ngoroknya suami, Bu. Bukan ngoroknya mengganggu, Bu, tapi karena dengkinya. Begitu bangun tidur pagi-pagi, Bu, suami, "Aduh, alhamdulillah segernya bangun tidur." Ibu, "Aduh, aku kurang tidur." "Kenapa mah kurang tidur?" Nanya lagi gitu. Capek lah. Udah capek lah. Apa?
Kata saya, makanya Gerabun, Bu, jangan suka gampang sebel. Nggak enak kan? Tidurnya tidur kan? Aku dong ngorok, mimpi indah lagi sama bidadari surga. Bu, gimana, Bu? Adalah ya. Jadi, Bu, makanya, Bu, Allah bolehkan membalas supaya kita tidak dengki. Dengki haram.